Halo Soppers, kali ini gue mau nampilin satu konten yang berbeda nih. Yaitu kita mau ada bukan review ya, jatuhnya kayak liputan mengenai cupang. Mau itu budidaya dan sebagainya. Kita bakal bahas lebih jauh sama Mas Ardi. Nah, tapi sebelumnya kalian wajib subscribe dulu YouTube channelnya USS Indonesia dan juga sosial medianya. Sama di USS Indonesia juga. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke segmen berikutnya. Oke, sekarang kita lagi ada di tempatnya Mas Ardi. Gimana nih Mas Ardi di tempatnya? Ini di farmnya di Drums Beta. Drums Beta di Kelapa II Depok. Di Kelapa II Depok, yaitu tempatnya Mas Ardi, tempat progres ikan cupang ya. Ya, betul. Jadi beda dari budidaya ya? Beda. Karena gua ngambilin ikan-ikan bahan yang kecil-kecil, terus progres sampai gede ya, bisa jual ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, kita udah lihat contoh ikan cupangnya nih Mas Ardi di depan. Oke. Ini kalau gua angkat dia berantem ya? Tawuran dia. Tawuran. Dia bukan tawuran ya. Dia nggak bisa bersahabat ya. Nggak bisa bersahabat. Kenapa cupang itu selalu berantem, Mas? Kan cupang itu laga kalau dulu kan. Oh, ikan laga kalau ikan aduan. Ya, oke. Nah, biasanya kalau kita mau budidaya nih atau misalnya mau melihara cupang, ya, betul. Yang harus kita punya atau kita lakukan duluan tuh apa, Mas? Yang harus punya sih yang pasti cewek sama cowoknya, cuy. Oh, ini dikembang biakin. Ya. Oke. Kalau yang ini cupang tuh kelihatannya cewek sama cowok dari mana, Mas, bedanya? Kelihatan dari bentuk badan. Oh, gitu. Bentuk formnya juga nggak begitu. Ciri-ciri khususnya kalau yang cewek sama cowok tuh apa biasanya? Biasanya kalau cewek tuh formnya lebih kecil dari cowoknya. Formnya tuh maksudnya busa-busa yang suka di atas? Bulu-bulunya. Oh, bulunya. Oh. Nah, kalau misalnya ciri-ciri khusus tadi kan udah disebutin beda dari formnya, ya. Bentuk ekornya, ya. Dasinya juga ya berarti. Ya, betul. Nah, kalau yang cewek tuh kayak gimana? Contohnya? Dia punya kantung telur kan. Oh, kantung telur. Ya, perutnya lebih gendut kan. Kayak saya. Oh, enggak. Nah, berarti itu buncit. Oh, buncit beda ya. Berarti beda dari bentuk badannya. Ya. Oke, dari bentuk badannya, terus bentuk ekornya. Yang bedanya sama jantan tuh apa sih? Dasi lebih pendek yang pasti kalau cewek. Oh gitu, dasi kayak yang dua ini ya. Oke, di sini kan ada tuh kelihatan. Iya. Nah, oke. Terus kalau kita lihat nih, cupang ini jenisnya ada berapa sih Mas sebenarnya? Ada banyak. Kalau yang ini nih jenis plakat nih. Plakat. Ada juga jenis half moon yang half moon. Half moon kan setengah bulan, jadi yang kayak slayer kalau dulu, cuman kalau sekarang lebih mekar gitu. Kayak kipas gitu ya, megar gini. Oke, bulunya. Terus ada CT Krontile atau kalau dibilangnya di sini serit kayak anak pang. Oke, kayak rambutnya ke atas gitu. Kayak anak pang. Ini. Iya. Ini orang nggak apa-apa. Nah, kalau jenis cupang sendiri Mas Ardi itu ada berapa sih? Ada beberapa jenis, kayak ini contohnya plakat. Oke, plakat itu cuman kalau yang untuk kontes dia sebutannya HMPK. Apa tuh? HMPK tuh yang lebar-lebar kayak gini. HMPK tuh singkatan? Half moon plakat ya. Oh, half moon plakat. Ya, jadi form dia udah kayak half moon tapi lebih pendek. Cuman itu seperti inilah gitu, lebar. Maksudnya half moon itu berarti kayak setengah bulan ekornya gitu ya? Tadi kan ada cupang yang namanya half moon tuh Mas. Iya. Nah, biasanya kalau cupang favoritnya Mas Ardi itu apa tuh? Saya plakat nih kayak gini nih. Kayak gini. Kenapa Mas alasannya? Cowok banget gitu. Cowok banget. Kalau yang lain cewek banget gitu? Enggak. Maksudnya ini sama jenisnya dua-duanya? Sama plakat. Cuman kalau untuk di kelasnya dia masuk ke kelas kombinasi. Karena warnanya ada listnya kan. Oke, karena pinggirannya tuh ada listnya warnanya ya. Iya. Ini boleh saya coba angkat ya Mas pembatas? Boleh. Ikannya? Pembatasnya. Saya mau lihat dia tawuran. Nah, coba. Oke, berarti ada treatment khusus biar kayak bulu-bulunya tuh jadi lebih bagus gitu. Cuma itu rahasia dapur Mas ya, nggak mau diungkap Soppers gitu. Oke, terus juga di sini ada banyak piala-piala nih Mas nih, saya lihat nih. Oh iya. Oke, bisa dijelasin Mas piala-pialanya Mas? Ini piala ya kan, kalau kita main ikan ya sesekali ikutlah kontes gitu. Komunitasnya ya, karena komunitas dulu. mereka kita nih kan banyak ngadain kontes. Sembari silaturahmi sama pemain lain. Oke, terus berarti itu ada channel-channel baru juga ketemu biasanya betul. gitu ya. Oke. Kalau kalah kan udah biasa lah. Kalau udah biasa, kalau bisa menang. Kalau kontesnya sendiri tuh kayak gimana sih Mas? Kontesnya ya tetap kan namanya ini kan ikan hias ya, cupang hias. Oke. Lebih ke cupang hias ya, kontesnya ya penilaiannya banyak.
ikan itu kayak bentuk kepala, Oke. terus dasi, Oke. terus kalau biasanya kita namain sirip bawah tuh anal, Oh gitu. Oke. sirip atas tuh dorsal, sama ekor itu bener-bener ekor harus balance. Oh gitu. Berarti nggak sembarangan ikan ya? Sembarang, sampai Ikan tulang juga kan ada. Oh tulang juga. Iya, nggak Maksudnya boleh- digoreng dulu nggak terus boleh dilihat tulangnya dalamnya. Beda ya. tulangan ekor itu kan kelihatan dari sini Oke, kan. ini warnanya menarik banget ini. Ini gue dulu waktu kecil juga main masih Jepang ngaduan. Oh iya. Kelihatan sih Mas ya. Suka ngadu ya. Suka ngadu domba. Oke, berarti ini juga pialanya udah banyak banget gitu kan. Berarti Mas udah sering menang berarti ya? Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya? Oke. Ini lagi beruntung aja, Mas. Oh, lagi hoki ya? Iya, Oke. Jurinya temennya? Enggak. Berarti kalau cupang-cupang yang menang ini masih ada Mas cupangnya? Kebetulan biasanya kalau kita menang kadang dibayarin di lokasi. Oh, langsung ditawar di Ya. situ ya, misalnya menang berarti harga lebih tinggi tuh Mas? Ya, udah pasti. Oke, berarti itu Sopers lu kalau misalnya ikut kontes menang tuh harga cupang lu jadi lebih tinggi. Betul. Benar Jadi banget. jangan sembarangan beli ikan juga kan. Oke, nanti Mas Ardi bakal jelasin cara milih ikan yang benar, Betul, ikan cupang terutama. ya. Nah, kalau kontes sendiri berarti banyak banget kelasnya tuh ya? Banyak, Nah, yang banyak Mas Ardi kelas. pernah ikut tuh kelas apa aja Mas? Kalau saya sih biasanya di bebas terang, di kelas terang. Oke, itu maksudnya gimana kalau dulu? Jadi di kelas terang tuh kayak warna terang, kayak warna banyak, kayak warna kuning kan masuknya ke Oke. terang. Berarti itu dari jenis apapun, yang penting warnanya terang, Ya, kelasnya kayak gitu. ya. Oke. Cuman kebetulan lagi nggak ada kelas terang, Oke. jadi kita displaynya kelas Yang kombi gelap. gelap ya. Ya. Oke, berarti banyak banget yang harus informasi yang kalian harus gali sebenarnya kalau mau ikutan kontes. Betul. Nah, sharing-sharing kayak gini juga kalian juga perlu banget sama yang udah Betul, pernah betul, betul. ikut-ikutan, apalagi pernah menang juga. Ya. 6 piala tuh. Ikannya udah dijual semua. Udah. Berapa juta Mas biasanya paling mahal yang Mas pernah jual? Enggak sih, saya nggak mahal sih, paling 1 juta lah. 1 juta sekian berarti ya. Ya. Oke, itu dari jenisnya apa tuh? Plakat sih. Plakat kayak gini berarti. Ya. Oke, itu Cuman yang menang kontes. size reguler ya. Oke. Berarti kalau misalnya menang kontes, itu ikannya biasanya juga langsung ditawar di situ ya Mas ya? Kadang ya kalau cakep Hmm. pasti ada aja yang nawar. Oke. Entah dari teman sendiri atau siapa yang kita ketemu di sana gitu. Terus kalau cupang gini ada komunitasnya nggak sih Mas? Banyak. Banyak. Pokoknya kita, nah enaknya cupang ini dia connect ke semuanya. Jadi misalnya kayak nanti nih ada kontes di Parung. Nah, itu connect tuh ke semua, antara orang dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Jogja, Oke. pokoknya Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Oke. Sulawesi, Oke. Kalimantan, mana pokoknya ntar Datang bakal- semua ya? kan entah dianya datang atau ikannya pasti dikirim ke sini. Oh gitu. Jadi kalau kontes tuh bisa ngirim ikannya doang? Bisa. Oh, Ntar nah. dia ngambil, Oke. dia ntar kontak temennya atau timnya dia yang ada di sini. Oke, berarti- Begitu juga sebaliknya. Ntar ada kontes di Kalimantan atau di mana kita punya teman di sana, kita bisa support ikan ke sana. Oke. Nah nanti kalau menang dikasih juga dia ya? Iya, Oh, udah pasti. Saling menguntungkan. Ya. Jelas. Jelas. Sekarang kalau misalnya nih, Mas kan sebenarnya kayak budidaya juga, bukan budidaya sih, Bukan sih. kayak berkembang biakin terus Mas jual juga kan? Ya pokoknya saya beli bahan. Kayak bahan ya, berarti bibit gitu ya? Bibit, ya. Oh, oke. Kita nanti saya progresin nih. Hmm. Sekiranya yang cakep yang bisa buat main, kita jual. Oke, berarti Mas Ardi beli bibitnya juga dipilihin Iya. gitu kan, nggak sembarangan asal Ya, bibit. kita sortir. Sortir lagi. Nah itu bibitnya biar dapat yang bagus tuh gimana caranya Mas? Itu sebenarnya sih saya juga pengalamannya masih kurang, cuman Oke. dari pengalaman yang kemarin-kemarin agak lah tahu sedikit. Kayak kita lihat ikan kecil tuh, dari yang penting ikan aman dulu, kayak tulang nggak ada yang numpuk, Oke. terus ekor maksudnya bukaannya bener, nggak ngeron, gitu-gitu aja sih. Palanya bener, yang penting dasinya ada 2. Oke. Biasanya harganya bibit tuh berapa sih Mas? Kalau ikan masih bibit? Tergantung juga. Oh gitu. Oh, Paling iya. murah tuh biasanya berapa? Paling murah kalau baru naik botol biasanya susah juga sih, karena orang beda-beda. Oke. Yang Mas tahu Kisaran. kisarannya aja. Tapi per 100, Oke. per 200, Minimal ada minimalnya. ya, kita nggak mungkin kan 10.000, 20.000 Belinya kita satu beli doang. cuma 5. Oke, nggak Karena boleh. mereka juga punya standar dagangnya. Nah, kalau dari makanannya sendiri itu apa sih makanannya biasanya? Makanan
biasanya umpan hidup sih yang lebih bagus kan. Contohnya? Kayak jentik nyamuk, Oke. kutu air, Oke. cacing beku, paling kalau nggak bloodworm, cacing darah. Cacing darah tuh kayak gimana maksudnya? Eh, Kayak cacing rambut gitu? Bukan, Oh, beda lagi. cacing darah tuh sebenarnya dia larva juga, Oke. cuman berbentuk cacing tapi nggak panjang. Oke. Nah biasanya itu kita buat cadangan sih, kayak nggak ada umpan hidup nih kita kasih makan itu, karena kan itu bisa dibekuin ditaruh kulkas. Oh, oke. Nah, dari bibit yang Mas beli sampai jadi segede ini gitu, itu berapa lama Biasanya kan saya ngambil tuh usia sebulan setengah atau 2 bulan kurang lah ya dari kolam. Nah, itu biasanya kita botolin ya sekira 3 minggu lah. 3 minggu. Oh, 3 berarti nggak minggu. terlalu lama biar. 3 minggu udah naik baby, udah naik under lah, under baby. Oke. Itu udah bisa kita sortir tuh yang enak-enak. Oke. Kita rawat lagi 2 minggu, itu udah naik baby. Oke, berarti ada grade-nya juga ya? Sekitar sebulan lah, Sebulanan. dari naik 3 minggu lah dari naik kolam. Itu udah ada yang udah masuk baby. Oke. Berarti dari bibit itu ada under baby, Iya. terus ada baby, Baby. terus di atasnya baby, Lewat baby itu Lewat biasanya baby. udah emin lah, ah, baru reguler. baru reguler itu yang udah Reguler tuh agak size- gede ya. Ya udah. Oke. Kalau kelasnya reguler. Biasanya kan kalau di kontes tuh kelas baby tuh dari 3,7 cm Oke, panjangnya. sampai 4 cm TL ya total Total lengkap. sama ekornya. Iya. Oh, oke. Kalau 4,5 sampai seterusnya tuh udah masuk reguler. Oke, berarti ada Standarnya, kelas-kelasnya soppers gitu kalau untuk lombanya sendiri. Iya betul. Biasanya nih kendala yang Mas hadapin pas lagi budidaya itu apa aja sih? Misalnya ikannya mati. Oh atau pas ngerawat kali. Hmm. Oke, pas ngerawat kayak air, pH air naik. Oke. Itu biasanya ikan sedikit kolaps tuh kayak lengket kendalanya kan. Oh, lengket maksudnya dia nggak Lengket tuh menggaring. kering, iya, jadi Oh, oke. nempel. Ya itu itu Mesti kendala. dicek per hari berarti ya, harian ya? Ya kalau ikan mau bagus sih dirawat terus 2 hari. Kalau saya sih 2 hari sekali ganti air. Oh, 2 hari sekali Ya. ganti air. Biasanya solusinya kadang dikasih ketapang atau kalau saya nih pakai fura. Fura Fura. tuh obat kuning. Oke, jadi dimasukin airnya jadi putih Ya, gitu. Enggak, Oh, enggak. tetap kuning. Kamu obat kuning. Kalau putih Oh, obat biar kuning. kayak ketapang. Ya cuman ya itu obat lah maksudnya. Oke, berarti ada treatmentnya juga biar Ya, air ganti. pH-nya terjaga. Banyak anak orang-orang di sana tuh banyak yang memiliki treatment masing-masing sih. Oke, cuman ini caranya Mas Ardi. Ya. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah bahas macam-macam nih, Mas. Ya. Nah, terus di belakang kita nih udah banyak akuarium-akuarium nih. Oke. Nah, itu ada apa aja Mas yang di belakang sini? Ini farm kita, farm saya. Oke. Di dalam kita ini display ikan kita. Oke. Jadi yang mau datang bisa langsung di sini dilihat-lihat ikannya. Ini masih bahan, ada yang udah reguler. Oke. Gitu sih. Oke. Display. Ini kan udah banyak yang kosong juga nih. Ya. Itu udah pada dibeli berarti ya? Ya benar. Berarti harusnya keuntungannya lumayan ya Mas ya? Alhamdulillah lumayan. Bisa beli mobil Livina di depan itu. Ih, keren. Kalau dari omset sendiri, dari tadi kita udah bahas teknis segala macam. Nah, omset sendiri nih, apalagi di zaman corona gini orang susah kerja Mas. Iya betul. Bisa jadi ada yang mau jadi resellernya Mas Ardi atau dia mau jadi Mas Ardi buka franchise mungkin. Nggak Nah, main. Nah, itu omset bulanannya tuh bisa berapa Mas kalau biasanya? susah juga sih omset bulanan ya karena tergantung kita lagi punya ikan atau enggak ya. Oke. Kalau lagi banyak ikan ya lumayan sih. Kayak Kisaran berapa Mas? kisaran biasanya kita jual ikan ya 10 kali ya. Udah 10 jutaan ya? Itu kalau lagi Oke. sepi ya. Oh 10 jutaan sepi itu. Kamu bayangin shopper. Jadi 10 jutaan lu biarin aja. Nah, jadi kayak Mas Ardi bilang 10 jutaan itu kalau dalam keadaan yang agak sepi kayak sekarang corona itu berarti menurun tuh penjualannya. Menurun banget. Nah. Karena pengiriman kan juga kendala kan. Oh iya betul, ekspedisi kendala banget. Iya. Nah, berarti kan Mas sering ada pembeli dari luar pulau, Iya, betul. dari luar negeri juga pernah? Pernah sih Cina. Oh gitu, bisa sampai ekspor juga ternyata Iya. shopper. Nah itu cara pengirimannya gimana Mas? Biasanya kalau ke luar negeri tuh kita ada transfernya. Oke. Biasanya ada di Kelapa Gading atau di mana. Biasanya sih saya ke Kelapa Gading. Buat ngirim ikan itu. Jadi kirim ikan ke Kelapa Gading nanti mereka yang ngurus. Oh. Biasanya biaya pengiriman itu nggak dihitung kayak di sini kan Heeh. per kilo kalau di jasa pengiriman. Kalau di sana tuh per ekor. Oh per ekor. Jadi per Jadi ekor udah fix kena gitu ya? biaya pengirim tuh $5. Oh $5. Oke. Berarti sebenarnya pecinta cupang tuh ada yang dari mancanegara juga ya? Oh bukan banyak dari Indonesia? banget. Iya, cupang tuh banyak banget. Oke, nah shoppers kalau kalian ada yang tertarik nih, mungkin ada yang mau
belajar sama Mas Ardi atau misalnya mau beli juga sama Mas Ardi atau sharing-sharing, itu bisa datang aja ke lokasinya Mas Ardi Drums, lokasinya Drums Beta di Drums_Beta. Itu kalian bisa nge-DM atau bisa kontak Mas Ardi di situ. Kalau mau beli juga bisa ya Mas. Betul banget. Oke. Sampai sini dulu liputan USS kali ini mengenai cupang yang sekarang lagi booming banget. Lagi naik banget ya. Kayak sepeda mirip ya Mas ya. Benar. Karena mungkin banyak yang nganggur ya. Jadi orang jadi iseng gitu. Oke. Dia membudidaya, semua orang membudidaya kan. Oke. Semuanya jadi penjual. Jadi keuntungan menipis. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya USS Indonesia dan juga sosial medianya USS Indonesia di Instagram dan di Facebook dan dimanapun. Itu kalian bisa searching aja langsung USS Indonesia. Jangan lupa juga kalau untuk mau beli cupang ke Mas Ardi di Drums_. Follow Instagramnya @drumsbeta. Oke. Kalau kalian kurang jelas ada di bawahnya. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya Mas. Betul. Oke, kalau gitu goodbye. Bye. Giveaway nggak jadi? Giveaway pas di mana? Biasanya kan di belakang.